Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Langka. Halo teman-teman semua, balik lagi di kembali lagi di YouTube channel Teater Langka di konten catatan 14. Nah, di konten catatan 14 kali ini kita nih kedatangan guest. Guestnya tuh spesial banget. Spesialnya tuh lebih ke top. Yo, top Marco top pisan. Nama guestnya itu ya adalah Ade Herman. Silakan Ade perkenalkan diri. Kan gak kenal teh maka gak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cintanya. Leres Ade. Mohon laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Pangkeun nami abdi Ade Herman Pahuroji. Nya panginten pami ayeuna menuju rada jalmi teh terangna janten dedennya di beberapa produksi. Tapi da Arisa sajati nama nami asli mah Ade Herman Pahuroji, biasa disebut Ade mun pamiku barudak Langka mah Ade, berenang pamiku nu sahanapeun mah pamiku nu saluhureun biasa disebut Ade atau panu sesama mah gitu. Teu langkung bade mah nyebat Ade, bade nyebat Lee Min Ho mangga. Lee Min Ho. Kim Jong Un kumaha. Jinten kumaha ieu teh ga? Kumaha ga? Sedap aya teh di angkatan sabaraha? Abdi teh lebetna ti angkatan 2010. Upami SMA mah angkatan 2000. Nya lulusan 2010. Tapi si Langkana teh abi masuk Langka teh telat. Jadi henteu di kelas 1. Jadi di masuk Langka teh kelas 2 nya nya. Tilu. Kelas 3. Tilu asana mah. Kelas 3. Kelas 3 teh namanya lebet Langka. Oh. Kelas 3 sugan teh. Jadi kelas 1 kelas 2 teh belum kenal teater Langka. Kelas 1 belum kenal teater Langka, kelas 2 udah tahu gitu, oh itu ada teater teater itu ini. Oh ternyata dia acting gitu, ternyata dia menjadi apa gitu. Terus dapat tugas sekolah waktu itu dari Pak Teddy apa namanya? Pak Teddy Sastra Indonesia. Nama panjangnya Pak Teddy lah. Pak Teddy dapat tugas bikin pertunjukan katanya. Bikinlah pertunjukan berperan gitu. Ternyata oh bisa orang gitu kan. Oh ternyata orang bisa. Gilon teater gitu biar makin bisa gitu. Biar mendalami nya. Ikut nggak ada niat mendalami sih, cuman pengen ikut bisa gitu. Pengen tahu, pengen ikut, pengen bisa, gak nyangka juga bakal hidup di dunia sandiwara. Kayak gitu sih awal-awalnya mah. Telat sih maksudnya teh. Masuk teh angkatannya Mahardika. Tahu teh Mahar? Kirang terang. Aduh, kirang terang. Terangnya. Terus hanya namun pamaget nama aya Pajar, aya Tresna, Agil, aya Damar. Satu terangnya. Terang aduh. Punten bisa nih, Pak. Tapi atuh can lahir meureunna. Ongnya sih. Tacan penak sudah teh. Jadi kieu nya di konten catatan 14 anu ieu teh jadi mau ngebahas tentang produksi ujaran
Mm-mm. Jadi produksi ujaran teh apa sih ya itu teh? Nah, ditanyakan lagi produksi ujaran apa? Nah, ya ini saya menjawab sesuai sepengalaman saya. Yap. Biar buat di-share gitu. Yang bisa di-share sama karai-rai anu di Langka. Sepengalaman abdi, kalau mungkin secara akademis mah saya tidak menempuh itu gitu. Mungkin kalau secara akademis bisa ditanyakan ke Abila, secara teknik yang lengkap gitu turunannya, ada Ilham, ada Abila, ada alumni yang lain gitu lebih kompeten daripada saya sebenarnya di bidang ini teh. Ada kalau di gurunya merenan yang pernah jadi pembina juga ada Mas Eko, ada Pak Eko, ada Pak Dito. Ya bisa nanti bisa didalami lagi dari mereka gitu, dari orang-orang. Sebenarnya ada orang-orang yang kompetensinya di situ gitu, di sekitar rai-rai abi teh nu didinya teh salares nama gitu. Tapi merenang ayana kesempatan aya di abdi, jadi saya coba sharing gitu. Saya coba sharing apa yang jadi pengalaman saya, apa yang saya tahu, biar mungkin menjadi sebuah pandangan buat adik-adik semua, adik-adiknya kanggo adik-adik orang teh, biar jadi pandangan. Lumayan lah meren bisa ada yang dipraktekkan, silahkan. Dan ini sebenarnya teater itu uniknya, kita belajar teater, dipraktekannya itu tidak hanya di panggung, tapi bisa benar-benar ketika kita ketemu siapapun gitu. Nah itu tuh bisa dipraktekin tuh kalau kita latihan teater. Makanya kejaran latihan teater itu bukan cuman menjadi sesuatu tokoh, tapi bisa, ya kita bisa tahu cara merespon orang gitu, biar kita baik gitu. Dan itu berasa sama saya gitu di teater teh. Makanya kalau sekarang udah ada yang gabung di teater, jangan sia-siain kalau ada pemateri teh. Misalkan ada Abila lagi ke sekolah, ada siapa lagi ke sekolah, dengerin gitu, dengerin baik-baik. Itu pasti manfaat. Emang nggak pada saat itu juga manfaatnya, tapi suatu saat nanti pasti, oh dulu saya pernah dikasih tahu sama ini, misalkan sama Ilham, misalkan sama siapa, harusnya kayak gini nih kalau kita dapat masalah kayak gini. Nah nanti bisa dipraktekinnya kapan-kapan gitu, meskipun nggak berbarengan sama materi itu diberi gitu. Ya itulah, mungkin itu selayang pandang gitu, intermezzo. Nah kembali lagi ke produksi ujaran. Menurut saya pribadi gitu, di produksi ujaran, ya ujaran itu kan sebenarnya lebih ke apa yang ujaran gitu, ujaran kayak ada ujaran kebencian gitu, ada ucapan gitu, ujaran itu ada sebuah ucapan, ada sebuah pancingan dialog, ada sebuah jawaban dari dialog orang ke kita. Itu mungkin apapun yang keluar dari mulut kita sendiri berupa suara, dan baik itu menjadi sebuah informasi, sebuah penekanan informasi, ataupun sebuah statement, ataupun sebuah pembelaan, ya itu bisa dikatakan sebuah ujaran kayak gitu. Nah kalaupun dari produksi itu sendiri, biasanya di teater yang menjadi pengalaman saya, dulu pernah dilatih sama Abila, latihan bareng juga sama Ilham, banyak lah, nggak bisa disebutin satu-satu, pokoknya luar biasa semualah Langka mah. Amin pokoknya. Nah, si ujaran produksi itu sendiri hal yang mendasar tapi sangat
penting gitu, karena itu yang pertama keluar dari sebuah produksi, karena itu menjadi hal yang elementer gitu dari sebuah produksi teh, yaitu mungkin ada di artikulasi. Nah dulu saya sering dilatih banget sama Bella tuh artikulasi, intonasi, nah sama rasa. Artikulasi, intonasi sama rasa. Kalau artikulasinya tadi teh, artikulasi teh maksudnya kayak gimana? Nah si artikulasi itu teh lebih, artikulasi itu kan kejelasan gitu, kejelasan pelafalan, artikulasi, kejelasan pelafalan atau pengucapan gitu, itu artikulasi ya. Makanya cara melatihnya, artikulasi sama intonasi itu secara teknis latihannya itu beda. Secara teknis memang latihannya beda, tapi ketika menjadi sebuah output, ketika itu harus menjadi sebuah ujaran, itu keluar berbarengan. Artikulasi memang latihannya mungkin kalau artikulasi lebih ke biasanya 3 jari dimasukin mulut, bilang a i u e o, tapi itu harus ketahuan gitu, a e u e o kayak gitu. Nah itu harus jelas gitu, meskipun ada mulut kita disumpel istilahnya, a i u e o itu harus jelas di artikulasi. Nah biasanya dilatihnya kayak gitu kalau waktu itu mah, artikulasi a i u e o terus a i u e o. Sama paling kalau misalkan di teknik public speaking ada melatih huruf-huruf, jadi membedakan kayak ada huruf R sama S. Nah itu kalau berbarengan kan kadang-kadang suka ketabrak gitu, atau P dan F, apalagi orang Sunda ya, Fanta gitu kan, misalkan Nutrisari. Tapi kan kalau kita ngomong Nutrisari sekarang itu bisa kita eja, tapi kalau ngomong pada saat nanti kita ada di depan layak umum, bisa aja itu istilah Sundanya mah kacaletot ya, kita slapstick apa namanya, slap detang gitu, naon lah gitu kan, pas letot lidah gitu, jadi Nurisari atau Nuritrasi apa gimana gitu, kadang-kadang suka itu. Makanya si artikulasi itu pelatihannya gitu, jadi melenturkan bagian mulut, melenturkan pelafalan, melenturkan huruf-huruf gitu, kita kayak gitu. Nah sama sama intonasi itu lebih ke nada sih, nada yang dimainkan ya, intonasi nada yang dimainkan di setiap kalimat yang diucapin. Nah kalau artikulasi lebih ke setiap hurufnya, lebih ke setiap huruf. Kalau intonasi lebih ke setiap kalimat, nada dari setiap kalimat yang kita ucapin gitu. Kalau tinggi rendahnya nada tinggi rendahnya nada teh itu masuknya ke intonasi ya? Iya, tinggi rendahnya nada itu masuknya di intonasi, karena kan gini, si intonasi itu sendiri mempengaruhi kalimat yang mau kita sampaikan. Nah biasanya yang jago banget main intonasi itu kayak daber-daber, atau enggak kalau misalkan kita nonton bioskop, nah itu kan mereka mainin nonton bioskop, ketika mau masuk tuh gerbang dibuka tuh, nah itu kan dia mainin intonasi. Nah kalau misalkan intonasinya kita nggak dimainin nadanya, nggak dimainin volumenya, itu bakal jadi hambar gitu. Misalkan selamat datang kepada, kayak gitu kan, selamat datang jadi kepada gitu yang terhormat gitu. Kan jadi flat, kalau jadi flat mah jadi kayak Google tuh gitu kan. Iya, betul. Makanya si intonasi nada itu dimainkannya itu sangat penting, karena itu mempengaruhi apa yang kita maksud pada setiap kalimatnya, apalagi dalam sebuah produksi teater. Biasanya kan, nah dalam sebuah produksi teater, dari intonasi itu
kita bisa tahu gitu maksudnya kalimat ini, kenapa penulis kalimat ini, kita cara ngasih intonasinya kayak gimana, kita melafalkannya kayak gimana. Ada misalkan kalimat-kalimat yang kalaupun misalkan itu secara artikulasi kurang jelas, itu nggak apa-apa, tapi ada yang kalimat penting yang sama penulis dan sutradara itu sebuah informasi penting yang harus tersampaikan sama penonton, dan itu artikulasi, intonasi itu harus jelas, harus benar-benar sinkron, harus jelas, dan itu harus benar-benar nyampe. Nah itu yang, tapi itu yang harus dilatih gitu, itu yang harus dilatih. Gitu. Kalau ya betul sih misalnya kalau artikulasinya benar tapi intonasinya gak benar, jadi ya jadi flat nyanyi. Iya, jadi flat. Emang penting banget gitu ya, artikulasi sama intonasi itu di dalam maupun penokohan maupun apapun juga kan Anya. Ya, sebuah penokohan apalagi itu penting banget, karena gini, ya kembali lagi yang tadi ya, artikulasi dan intonasi itu memang dilatihnya itu memang beda, tapi ketika menjadi output itu jadi hal yang beriringan keluarnya gitu. Sama kayak misalkan kita dikasih kalimat, contoh apa yang tadi gitu, Abila hamil gitu. Abila hamil. Tapi bisa kan, itu kan misal contoh kan. Abila hamil. Nah itu kan berarti orang-orang nangkepnya, wah ya bener tuh, itu kan sebuah penegasan itu. Abila hamil, udah penegasan. Tapi kan kalau misalkan intonasinya dimainin atau enggak nadanya kita diayunin sedikit, Abila hamil. Nah itu kan menjadi sebuah jadi berbeda hal yang gitu, mencontohkan sebuah keraguan-raguan gitu, sebuah keraguan-raguan. Jadi intonasi itu nada yang dimainkan mengeluarkan pesan yang berbeda. Nah itu penting banget kalau kita lagi meranin sesuatu, mengeranin misalkan kita dipercaya menjadi sebuah tokoh, penting banget. Apalagi misalkan sutradaranya berekspektasi bahwa tokoh ini harus seperti ini, intonasinya harus kayak gini, dia itu adalah orang yang sopan, santun. Gak mungkin kan sopan, santun, tapi setiap ngomong volumenya tinggi. Atau setiap ngomong volumenya terlalu rendah banget gitu. Nah, kan sopan juga nggak harus selalu rendah gitu. Sopan dan tinggi pun bukan berarti tidak sopan gitu. Nah itu tuh kita harus cerdik tuh sebagai aktor teh untuk mengartikan apa maunya sutradara kayak gitu. Karena dari situ barulah nyambung ke rasa yang tadi sebut ya. Rasa yang pernah ada. Aduh. Tadi teh yang sebutnya tadi teh ada artikulasi, intonasi, sama yang tadi teh yang terakhir teh rasanya nya. Ya. Rasa teh maksudnya teh kayak gimana? Nah, mungkin untuk rasa itu sendiri itu adalah hal selanjutnya yang harus ditambahkan seorang aktor pada produksi ketika dia telah melewati artikulasi dan intonasi yang benar. Nah, selanjutnya dia harus menambahkan rasa. Jadi nggak cuman hanya latihan artikulasi A, I, U, E, O, terus kemudian latihan intonasi gitu, memainkan nada pada setiap kalimat, tapi kalau nggak ada rasa, nantinya bakal ada miss. Kalau mungkin dalam produksi teater gitu, nantinya bakal ada miss di dalam tujuan
pembuatan naskah itu sendiri gitu sama penulis. Misalkan penulis menulis sedemikian rupa naskah gitu. Apa gitu, nulis apa. Nah, kalau kitanya nggak ngolah gitu setiap kalimatnya, maksudnya apa, itu bakal jadi mentah semuanya. Meskipun kita rajin melatih gitu, rajin latihan, secara teknis kita tahu, tapi secara rasa kita nggak nambahin rasa. Nah, kita bakal di panggung tuh biasanya bakal jadi bingung gitu kalau kita nggak merasain, aduh saya harus jadi tokoh ini nih. Kalau nggak berasa bakal bingung sendiri, nantinya bakal ngelakuin hal-hal yang nggak perlu gitu di panggung. Biasanya tuh sering gitu, kayak gitu. Hal-hal yang nggak perlu di panggung kita lakuin, karena kan setelah kita di panggung, apapun yang kita keluarin itu menjadi sebuah maksud menyampaikan naskah gitu. Setelah yang tadi, setelah pengucapan, setelah ujaran, nantinya kan itu kita nambahin rasa. Nah, ketika kita nambahin rasa, dengan sendirinya ada badan kita itu gerak gitu. Badan kita itu gerak kalau kita merasakan sesuatu. Mungkin secara tidak langsung kalau laki-laki nangis dia megang mata, kalau perempuan nangis dia megang mulut terus kayak nggak percaya gitu. Oh, selingkuh anjing. Gitu. Wah, mungkin ya ada selingkuh gitu terus gitu kan. Jepang kuping. Iya. Itu dengan sendirinya kan. Nah, itu gerakan-gerakan itu tuh diproduksi. Gerakan-gerakan itu diproduksi dari ujaran. Dimulainya itu dari, nah itu berkesinambungan lah. Apapun yang dilakukan aktor itu memang berkesinambungan dari artikulasinya gitu, yang dilatih gitu, berkesinambungan dengan apa yang dia latih sehari-hari gitu. Itu bakal outputnya itu bakal keluarnya saling berkaitan. Nah, kita dalam bergerak pun kan nggak boleh melakukan hal yang nggak perlu gitu. Misalkan saat peran Ega nanyain alamat ke Hanif, misalkan berperannya Hanif, tahu alamat ini enggak, tapi sambil garuk-garuk kepala, kan itu hal yang nggak perlu. Hal yang nggak perlu dilakuin untuk hanya sebuah menanyakan alamat. Nah, itu tuh hal yang nggak perlu. Tapi kita karena ketidaksiapan gitu, seorang Ega gitu, karena Ega kurang latihan. Misalkan kita contohkan Ega, karena Ega nggak latihan, jadi aduh apa ya, sambil ngelakuin apa ya nanti di panggung Ega garo gitu. Kadang buat ya mungkin menghilangkan panik atau apa, padahal itu jadi nggak ada naskah yang Ega abaikan, jadi nggak nyampe gitu maksudnya. Nah, itu tuh pentingnya. Makanya kalau bisa mah nanti anak-anak tuh jargon teh misalkan bikin kaos I love latihan gitu. Cuman I love langkah, I love latihan. Semangat jadi latihan. mencintai latihan itu penting, sebagian dari berteater. Penting banget sih emang. Penting banget. Terutama yang tadi yang kata sebut gini, yang rasa emang penting sih. Kalau misalkan kita memerankan suatu tokoh gitu, kalau gak pakai rasa mahnya asa lain tokoh gitunya. Ya. Bener gak sih Iya sih. Karena nantinya ketika kita dapat peran dari sebuah produksi, nah dengan sendirinya kalau kita udah ngelatih kita tahu si tokohnya ini harus gini, yang menjadi musuh itu bukan orang lain, yang menjadi musuh itu bukan sutradara ataupun tulisan itu sendiri, tapi diri kita sendiri. Tapi diri kita sendirinya. Misalkan ini secara karakteristik ya, kita secara karakteristik tokohnya. Nah, misalkan Ega berperan sebagai tokoh yang selengean, terus nakal, terus bicaranya kasar, terus nggak peduli sama orang lain. Sementara Ega sendiri
pribadinya itu sopan santun, misalkan ramah, senyum gitu, terus gak mau terlihat jelek sama orang lain. Nah nanti yang menjadi musuh itu sebenarnya bukan orang lain tapi Ega sendiri, karena Ega harus menghilangkan apa yang Ega bangun gitu. Apa yang misalkan kayak reputasi yang Ega bangun, orang mah orangnya teh ramah, terus orang mah udah bukan musuh. Tapi Ega harus memerankan orang yang harus dibenci orang lain. Nah itu tuh, itu bakal ketika latihan teh kalau nggak dilatih bakalan nggak nyampe. Jadi si tokoh yang harus mudah dibenci itu nggak bakalan, tetap bakal jadi Ega we itu. Jadi orang teh bakal resep gitu sama tokoh itu teh. Padahal maksud sutradara itu harusnya tokoh itu dibenci sama penonton gitu. Dia baru keluar teh penonton teh udah geuleuh gitu. Kalau sukses mah. Nah tapi karena Ega nggak bisa ngalahin diri Ega sendiri, akhirnya ya nggak jadi apa-apa. Bakal jadi orang teh si Ega gitu. Terus bakal nggak ingetnya ya sama Ega yang sehari-hari, si Ega mah asik sih jalan mana, bukan tokoh A yang dimaksudkan sutradara, yang si tokoh itu tuh ketika keluar orang teh harus ya apaan sih nih, geuleuh gitu. Ya, harus geuleuh, harus benci nyakitnya. Nah itu tuh si pertarungan itu teh bisa dikalahkannya teh dengan cara dilatih. Ya. Kayak misalkan dari sehari-harinya, dari malesnya gitu. Nah itu yang jadi musuh teh malas. Sebisanya malas papanasan, malas latihan artikulasi. Hal sepele artikulasi. Hal sepele. Kayak memang hal sepele sih, tapi suatu saat itu bakal kepake, suatu saat itu bakal menentukan. Jadi jangan beranggapan bahwa latihan teater teh nggak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Beneran ini mah pasti ada manfaatnya. Karena nanti teh muridnya setelah kalian lulus, katakanlah kalian lulus, nanti kalian bakalan kuliah, bakalan skripsi, bakal ketemu dosen. Nah kalau kalian udah rajin latihan dari sekarang, kalian tahu nih bagaimana caranya menghadapi orang tua, volume mana yang harus kalian mainin, nada kayak gimana yang layak buat menghadapi dosen yang killer. Kayak gitu tuh. Kayak gitu itu nanti bisa dipakai dengan sendirinya teh otomatis gitu bakal ya dulu pernah latihan ini, kayaknya kita kasih kalau sama guru kita kasih nada segini deh. Ya Pak, baik Pak, selamat pagi Pak. Ya kayak gitu misalkan gitu. Enggak yang misalkan siap Pak, alam Pak skripsi mah enggak gitu kan. Oh iyalah pasti. Iya. Nah itu dengan sendirinya kita bakal praktek, bakal manfaat. Apa yang kita pelajarin di Teater Langka, insya Allah kedepannya manfaat. Emang hal-hal sepele yang kayak gitu teh emang bener-bener sepele gitu dah. Emang hal-hal sepele gitu teh emang pasti ada manfaatnya nyanya. Dengan kita sendiri yang harus menyikapinya bagaimana gitu. Ya, karena kan salah satu agar kita bisa memerankan tokoh itu bagus, kita harus bugar gak? Kita harus sehat ya. So kalau kita nggak sakit mah tuh susah. Lagi sakit misalkan lagi panas tiris, nggak bakalan nyampe. Jadi salah satu kunci untuk memerankan tokoh itu kan salah satunya sehat, salah satunya punya tubuh yang bugar, punya fisik yang prima, fit gitu, lagi sehat, nggak lagi pilek, nggak lagi apa. Nah itu kan bisa ditempuh salah satunya dengan latihan, dengan tidak menganggap enteng latihan. Kita rajin, kita olahraga, dengan tidak langsung kan kita olahraga, kita jadi sehat gitu. Nah itu salah satu jalan gitu, salah satu kunci biar kita bisa memerankan sebuah tokoh. Latihan, makanya jangan benci latihan, harus bikin jargon, bikin kaos lah, atau nggak tato gitu. Tato.
kagok kaosnya Ayo. aja Iya, atau mah kalau pelatihan gitu kan. atau mah biar Dan dilihat itu harus dihargai gitu. Itu harus dihargai. ya. Latihan teh benar-benar kerasanya mah sekarang. Maksudnya saya dulu latihan sangat termasuk yang malas gitu latihan. Sekarang mah berasa kayak sekarang berasa gitu. Aduh, kenapa nggak latihan ini dulu gitu. Pasti ada di fase ininya fase malas latihan, pas udah keluar maksudnya udah gak latihan lagi, ada fase kangen lagi, aduh nanti kangen tuh yang latihan gitu nya. Nah sama ini sih lebih apa yang tadi saya obrolin tuh ujaran produksi ya, ujaran dalam sebuah produksi kan. Iya. Kalau produksi, nah kan mungkin lebih secara sederhananya itu kan sebuah komunikasi yang jelas, komunikasi yang benar, komunikasi yang tepat gitu, tepat sasaran, maksud tujuannya itu apa gitu kan, ujaran. Nah itu tuh sebenarnya bukan cuman berlaku pada saat di panggung aja, bukan hanya berlaku untuk aktor yang berperan, tapi si ujaran produksi itu juga harus dilatih sama semuanya, semua elemen yang terlibat di produksi itu sendiri. Misalkan kan di produksi itu ada dimulai dari misalkan sutradara, ya. Ada aktor, ada pemusik, ada bagian produksi gitu kan, ada bendahara dan sebagainya, ada penitianya lah, ada yang bagian produksi gitu. Nah itu si ujaran produksi itu harus tidak berlaku hanya kepada aktor, tapi berlaku kepada semua yang terlibat produksi. Semua itu harus mempunyai keyakinan bahwa si ujaran yang jelas, tepat, yang benar itu lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan itu kan ketika kita produksi ya layaknya sebuah roda. Ya. Nah ketika ada yang miss satu, pasti si roda itu bakal agak tersendat gitu. Ngegijelak apa nih? Kayak ngegijelak gitu, misalkan ngegijelak. Ayo gitu. Nah dicari tuh sama semua orang yang produksi yang terlibat tuh dicari. Ini kenapa produksi jadi gini gitu. Ketika udah bergulir cukup jauh, terus tiba-tiba berhenti. Kenapa ini? Terus dicari. Ternyata ada yang satu orang yang masalah, misalkan katakanlah Hanif. Ya. Katakanlah si Hanif bermasalah. Nah, kalau misalkan si ujaran produksi itu kita latih, komunikasi itu kita latih dengan benar, si Hanif itu tidak akan menjadi musuh, tidak akan menjadi musuh semua orang gitu. Gak harus jadi musuh semua orang. Gak harus Hanifnya yang keluar gitu. Itu bisa dibenerin, itu bisa dievaluasi bersama. Nah itu. Jadi si ujaran itu dilatihnya tidak saat naskah ada, tidak hanya pada saat naskah ada, tidak hanya pada saat sutradara ada, tapi pada produksi itu dimulai itu harus semuanya harus latihan. Semuanya harus istilahnya berkomitmen bahwa kalau ada masalah kita selesaikan secara baik-baik gitu, secara komunikasi, secara dialog, secara musyawarah gitu. Nah, jangan sampai miskom juga nyanyi. Ya jangan sampai miskom, pasti ada, cuman jangan sampai berakhir dengan jelek gitu. Iya. Berakhir dengan jelek dan itu bakal enak tuh. Latihannya enak, apanya enak. Jadi kayaknya bakal percuma gitu, aktor dilatih, digembleng, latihan artikulasi, intonasi sama rasa, sementara yang lain nggak berlatih itu, yang lain nggak berlatih rasa gitu. Iya. Nggak berlatih rasa, aduh ternyata
aktor mah ngeunah ya gitu, cuman datang agak telat nggak apa-apa, yang penting hafal naskah terus latihan nanti main di panggung, itu kata yang produksi. Terus yang kata aktor cukup sering ngeunah produksi gitu mah teh. iya ngeunah yang produksi mah dari yuk apa kita mah papanasan lulumpatan dilupatkeun ke candi misalkan. Nah itu mungkin bisa dipraktekkan nanti yang seharusnya si ujaran produksi ini nggak cuma berlaku pada aktor atau orang yang berniat mau jadi aktor, tapi pada semua orang yang ada di teater langka dan terlibat dalam sebuah produksi. Karena ini sangat mungkin ini secara kata lain si ujaran produksi ini kan bisa dikatakan public speaking gitu. Ya. Sama aja kayak public speaking kan, sama aja kayak cara kita berdialog dengan orang, dan itu pada akhirnya bisa dipraktekkan terhadap hubungan kita sama dengan yang lain, dengan manusia gitu, sesama manusia lah gitu. Si apa yang kita latih di teater, apa yang kita bahas sekarang ini tuh sangat bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Makanya kalau pengalaman saya, sepengetahuan saya, apa yang saya pelajarin dari teater langka dulu, yang dilatih sama guru-guru saya yang ada di teater langka, sama alumni-alumni, sama teman-teman saya dulu, itu tuh kepake di hari ini tuh kepake. Saya termasuk ini, saya ngomong kayak gini udah ada pengaruhnya. Dari SMA ada suka ngomongnya. Ya, dilatih oge kan nya pasti. Dilatih ya dikasih tahu gini ya. Terus dilatih gitu. Meskipun malasnya latih. Kehitung yang malas lah, saya mah nggak serajin yang lain gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kitanya sendiri males, tapi kitanya sendiri juga emang harus bisa nangkep gitu nya. Iya. Jangan ongkoh males, ongkoh bisa nangkep nanaon. Oh gitu. Sama ini sih lebih ke ada mitos yang dulu mah gini. Oh mitos. Ada mitos kalau di ilmu yang kalau misalkan kita belajar public speaking, ada mitos bahwa si orang yang jago ngomong itu emang itu mah anugerah, katanya gitu. Emang itu mah anugerah, terus bakat dia dari bayi aja. Kita mah udah nggak bisa apa-apa. Nah itu teh ternyata memang salah. Ya. Dan ternyata si ngomong itu bisa dilatih. Semua orang bisa. Ini mah saya bukan so tahu ya, cuman saya juga belajar gitu. Saya juga baru sadar sekarang gitu. Oh ternyata saya tuh bisa ngomong gening gitu. Karena sama Hanif diminta, bisa nggak jadi pemateri? Nggak pede saya sebenarnya mah, karena saya merasa, aduh saya apa yang dikasih buat adik-adik orang, sementara orang kayak ayo takutnya teh bawa nggak bener gitu. Saya aja masih sesat, ntar saya ngejelasin malah sesat semua gitu kan. Tapi makanya saya bilang ini mah sepengalaman saya, apa yang saya tahu, apa yang saya bisa sharing, ini saya sharing sekarang. Karena ini makanya ada pengen hafal, pengen nyaho adik-adik orang teh mana sih gitu. Gimana kabarnya? Kurang lebih hanya itu sih gitu. Sebenarnya mah bukan mau yang jadi pemateri, enggak lah. Kita sama-sama belajar, sama-sama bisa saling tanya jawab. Kayak gitu, Pak. Terus kenapa? Beres. Terus? Oh ya. Nanti Kak? Ya yang terakhir. Nah. Jadi gitunya hanya penjelasan tentang ujaran produksi teh ternyata ya hal-hal yang sepele kayak tadi emang ada manfaatnya gitu loh. Manfaatnya teh emang banyak gitu loh ya. Yang terakhir hanya pesan-pesan untuk
apa? Teater Langka aja. Untuk para anggotanya maupun para anggota baru, pesan-pesan dari AA aja. Apa? Aduh. Apa ya? Paling untuk teman-teman adik-adik saya yang sekarang baru ada yang baru, mungkin ada yang sekarang udah jadi senior di Teater Langka. Pesan-pesannya mah tetap sama lah, jaga kekompakan, tuh tong goreng hate, tong pundungan, Amin. tetap semangat. Karena apa? Amin. Kalau misalkan dari awal udah goreng hate, udah pundungan, meskipun kalian semangat, ilmunya nggak nyampe. Pasti tah gitu. Aduh, Itu teh sayang banget lah. Udah santai lah kita mah. santuy gitu. Santuy aja pokoknya, dibikin santuy. Jangan lupa percaya diri, harus punya mindset yang benar. Percaya diri itu dalam artian gini, bukan percaya diri kita gimana, tapi percaya diri bahwa kita ikutan Teater Langka itu bakal bawa manfaat. Kita ambil manfaatnya gitu. Bukan percaya diri kita ikutan Teater Langka, suatu saat kita bakal jadi orang hebat, orang artis gitu. Bukan itu kejarannya. Tapi Bukan itu kejarannya. manfaatnya. Tapi manfaatnya pada kehidupan sehari-hari itu ada. Dan jangan harus cinta latihan, jangan malas latihan. Kalau kalian udah bisa berakting, lakuin aktingnya itu, jangan menjadi berpura-pura, tapi jadilah seolah-olah. Misalkan kalian berakting jadi orang gila, kalian tuh jadi gelo udah gitu, jadi seolah-olah gelo gitu, bukan berpura-pura gila. Kalau berpura-pura gila mah nanti berasa ada malunya. Aduh, Iya sih, bener. Lagi jadi pura-pura gila, ada mantan. Aduh. Jadi Alah. nggak jadi gitu gilanya. Nah, gitulah. Kurang lebih mah kayak gitu, tetap semangat, jaga kekompakan, harus punya mindset yang benar, harus berlatih ujaran yang benar juga, yang tadi saya jelasin bahwa artikulasi, intonasi, rasa itu tidak hanya bisa dipraktikkan di panggung, tapi juga bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Karena kalau rasanya positif, semua yang keluar dari mulut kita bakal positif, dan apapun yang ditangkap bakal positif, responnya bakal positif, feedbacknya ke kita positif juga. Ya, jadi pasti. Harus positif pokoknya. Pede, semangat, positif, sip lah guys. Teater Langka maju, eta mah mantap jiwa gitu. Itulah ya, kurang lebih enggak ya, ini mah sepengalaman saya, ini mah sharing lah saya mah kak. Ya. Saya kak Adip Sadayana gitu. Ya hatur nuhun pisan atas nyempatkeun kana waktosna sareng Ata kan ieu sakedap dia ulang tahunnya. Geus ulang tahun. Geus ulang tahun. Geus ulang tahun. Aduh punten ya. Selamat ulang tahun ya. Ieu mah. Semoga rezekinya lancar, semoga Amin. Semoga terus berkarya, semoga makin sukses, semoga bisa amang di Cicalengkanya anya. Amin. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi selesai bisa berlatihan barengnya. Amin. Ya Allah, amin. Senang pisan mau latihan nih pasti dah. Ya gitu paling dari saya kak. Ya. Salam ke semuanya adik-adik saya yang di Teater Langka. Kalau ada jodoh, mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Asik. Amin. Atas Sok. Kenapa tadi mah orang menyian ke closing we eta mah.
ame motongna enak. Buat main ngangkatna enak oke. Iya. Ya hanya closingnya. Baik teman-teman, cukup sekian konten catatan 14 kali ini. Tunggu lagi video-video selanjutnya, konten-konten catatan 14 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Angka